Saya adalah dokter kandungan dan ginekologi. Dalam operasi Corpuluteum Peka. Saya menemukan kejutan. Pasien ternyata istri saya. Jangan berisik, suamiku menelepon. Allô? Saillant. Halo, Aku sudah pulang. Kamu tadi kemana? aku lagi main golf dengan Wenco. Oh begitu. Besok saya mulai kerja di kantor baru. Kamu pulang sekarang kan? Makan bersama yuk. Kan sudah kubilang aku lagi main golf. Kamu nyebelin tahu, jangan ganggu aku terus. Yuan, Chayan Sebenter, kita sudah sampai rumah sakit. Yuan, kamu harus kuat, harus bertahan ya. Dokter, cepat panggil dokter. Nah, tadi itu adalah pengalaman klinis saya selama ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dr. Wang memang pakar kebidanan termuda se-Indonesia. Presentasi Anda tadi sangat menginspirasi. Kami semua, terima kasih banyak. Dokter hebat seperti Anda, berhenti operasi, sangat disayangkan. Kalau Dokter, ada pasien gawat darurat corpus luteum peka dalam kondisi kritis. Pasien saat hamil berhubungan terlalu kasar dengan pasangannya hingga corpus luteum peka butuh operasi darurat. Tapi, dokter lain ragu kalau ditunda lagi, pasien mungkin. Hamil kok nekat begini? Anak muda sekarang benar-benar nekat. Dr. Wong, Anda ahli di bidang ini. Saya coba deh. Dokter. Ini bukan tunangan Song Qian. Teman istriku, Hiwan Chong. Mereka berani main begini. Pacarku sedang hamil. Aku mohon selamatkan anak kami. Bisa tidak? Aku mohon aku. Anak. Kapan tunangannya hamil? Dokter bedah sudah datang. Kondisi pasien bagaimana? Corpus luteum peka, perdarahan berat. Dokter, tolong selamatkan aku. Saillant. Tolong selamatkan aku. Dan, jangan beritahu suamiku. Jangan kasih tahu dia. Siapkan obat bius. Mulai operasi. Hamil kok masih mencuri? Orang macam apa ini? Suaminya benar-benar malang. Selama operasi, siapa suruh kalian bergosip? Fokus ke operasi. Operasinya sukses. Setelah pasien sadar, pindah ke ruang biasa. Untungnya ibu hamil ini kebetulan Direktur Wang sedang mengejar di sini. Bukan cuma bayinya, nyawanya pun bisa hilang di sini. Entah apa dipikirkannya, hamil masih nekat begini. Allô? Halo, Wang Junyang, kamu di mana sekarang? Aku sedang kerja. Masih sempat kerja? Kamu tahu tidak, Yuan hampir keguguran. Sebagai suami, bisa lebih perhatian? Jangan lupa, bayi dalam kandungannya. Anak siapa sebenarnya?
Dia sekarang di RS ibu anak. Segera ke sini. Kalau bukan karena konferensi ini, Zhu Yuan. As-tu manquin ta camp Pernatau? Wang Junyang. Suami macam apa kamu? Kamu tahu tidak, Yuan hampir keguguran. Wang Junyang. Berani-beraninya datang. Anakku sudah mengandung anak kedua, kini hampir keguguran. Kuserahkan anakku padamu. Ini caramu merawatnya? Qui n'a pas dit à qui gugurant? bukannya aku larang dia kerja? Wang Junyang, maksudmu APA? Yuan sudah begini parah. Kamu tak peduli. Malah hanya sebab keguguran. Bukankah ini kesalahanmu sebagai suami yang gagal? Aku dokter kandungan. Tak ada yang lebih paham kondisi Yuan. Semua indeksnya normal. Tak ada kekurangan gizi. Ada pengasuh menemani. Selama ini, kami tidak berhubungan. Aku benar-benar tak paham. Tindakan seperti apa yang bikin dia keguguran. Apa maksudmu? Yuan hampir keguguran. Ini masih salah dia sendiri? Anakku, merawatmu dengan susah payah selama bertahun-tahun. Inikah sikapmu? Hidup seperti ini, kau masih mau lanjut hidup bersama atau tidak? Sayang, ini salahku. Aku melihatmu lelah akhir-akhir ini, ingin masak untukmu. Jadi pergi ke pasar belanja bahan. Tapi tak disangka di jalan pulang, ditabrak motor listrik. Sayang, jangan marah lagi ya. Wang Junyang, kau dengar tidak? Anakku berkorban untukmu, hingga jadi seperti sekarang. Kau malah begitu datang langsung menyalahkannya. Kau masih manusia tidak sih? Demi-aku. Zhu Yuan. Kalau bukan karena aku yang mengoperasimu sendiri, aku masih dibohongi sampai sekarang. Di mana semua orang? Ku dengar Yuan kecelakaan, sengaja bikin sup ayam, diantarkan ke sini untuk menguatkan tubuh Yuan. Terima kasih banyak. Qian, kau dapat pacar yang baik, perhatian dan pengertian. Tidak seperti Menanta Datang Tangon Kosong. jauh lebih baik darinya. Tant, Yuan dan Kian, sahabat terbaik. Ini sudah seharusnya kulakukan. Terima kasih Wenchong, kau baik sekali. Aku ambilkan semangkuk untukmu. Sup ayam ini terlalu berminyak. Kau baru dioperasi. Wang Junyang, apa maksudmu? Wenchong baik hati mengantar sup. Ngapa kau bentak dia? Jangan sok karena kau dokter. Sikan tahu segalanya. Sup ini bergizi. Kalau bukan ini, mau makan apa? Benar juga. Dia datang Tangon Kosong. Rasanya tidak enak. Lalu larang orang lain baik ke Yuan. Kalau aku yang dirawat, punya pacar seperti ini, sudah kusuruh pergi. Kalau kalian semua merasa dia lebih bisa merawat dari, suruh dia saja yang rawat Yuan. Wang Junyang, apa maksudmu? Aku dan Yuan sahabat terbaik. Bisa kau adu domba? Wang Junyang, kau benar-benar biadab. Anakku kau perlakukan seperti ini. Kau masih bicara. Omong kosong tak berperi kemanusiaan. Kau masih manusia tidak? Dulu kau dan Yuan saat menikah. Kau yang berjanji pelihara Yuan di tanganmu. Baru beberapa tahun, kau sudah berubah. Kalau kau tak mau, pergi saja tanpa bawa APA dengan kualifikasi Yuan. Bisa dapat yang lebih baik. Tak perlu cari. Orang tak berarti sepertimu. Dokter kandungan. Sedala, berhenti bertengkar. Yuan baru operasi, butuh istirahat. Mari. Enak sekali. Kalian semua benar. Perempuan ini, aku tak layak. Junyek, Wah saudara. Kamu bilang, sudah 2 minggu di sini. Apa ada masalah di rumah? Menurutku sih, di dunia ini, tidak ada masalah yang tak bisa diatasi. Santai saja. Lihat, ini toko kelima yang tutup, tapi aku tetap bahagia. Bos, Sebentar, silakan minum dulu.
Gezan. Hampir lupa ulang tahun anak. Selamat ulang tahun. Untuk dua-dua sayang, selamat ulang tahun ke-8. Sipat Nayatakan Permintan. Junyang, kenapa kamu pulang? Kebetulan kamu datang. Ayo makan kue. Kenapa Camus di sini? Wenchong datang untuk rayakan ulang tahun dua-dua. Nak. Ayah belikan hadiah dan kue ulang tahun. Duo. Kesini sama ayah. Aku tidak mau dekat ayah, kata ibu. Ayah selalu di rumah sakit, banyak virus. Aku mau dengan Paman Hi. Paman Hi orang sukses. Setiap hari di kantor, wanginya enak. Zuyuan. Kamu selama ini bilang begitu tentang aku? Aku. Kak Junyang. Hari ini ulang tahun dua-dua. Turuti saja keinginan anak. Dua-dua, kesini ke paman. Wang Junyang. Kamu tunjuk muka masam ke siapa? Yuan dirawat habis operasi. Kamu langsung pergi. Haber saja, sudah keterlaluan. Berani-beraninya lama tak pulang. Kalau bukan karena Wenchong yang jaga Yuan di RS, Yuan sudah ambruk. Ibu. Hari ini ulang tahun dua-dua. Jangan bahas hal lain. Apa aku salah bicara? Thou, alkohol menempel. Pecandu alkohol seperti dia. Sama sekali tak layak menjadi ayah dua-dua. Kakak Yuan. Suamimu benar-benar keterlaluan. Menyia-nyiakanmu sudah parah. Ke anak juga tak sabaran. Dua-dua jangan takut. Nanti Paman Hi jadi ayahmu. Junyang, kamu mengambek. Sudah lebih 2 minggu. Hari ini ulang tahun anak kita. Aku tak ingin peristiwa. Ini jadi memelukan. Dua-dua ucapkan permohonan. Ayo, paman nyalakan lilinnya. Hai. Aku berharap Paman Hi jadi ayahku. Dua-dua ngomong apa sih? Kak Junyang, anak kecil belum mengerti mapiwalan. Jangan dipikirkan ya. Dua-dua tidak berbohong. Ini kata hati dua-dua. Ayah tak pernah ajak main. Paman Hi sering ajak aku ke taman bermain. Jemput pakai Mercedes-Benz. Aku tak mau ayah lagi. Aku mau Paman Hi jadi ayah. Duo. Di hatimu, ayah seperti ini? Wang Junyang, ngapa kamu membentaknya? Dia punya pikiran seperti itu. Bukankah karena ayah tak cukup baik? Kalau ayah fokuskan pada keluarga dan bekerja. Dua-dua akan baik ini? Anya Tujuta. Dari dokter magang, jadi kepala departemen, menjadi kebanggaan, kebidanan rumah sakit. Sudah kukerahkan semua usaha, menjadi yang terbaik di bidang ini. Walau aku tak sukses, tapi masih bisa menghidup. Wang Junyang, kamu masih mau membantah? Sebagai laki-laki, ini kewajibanmu. Kakak Yuan telah memberikan masa terindahnya untukmu. Kalau tak mau bertanggung jawab, lebih baik cerai saja. Dokter kandungan, sok merasa hebat. Zuyuan. Ini juga keinginanmu? Benar kan? Kami tak ingin berprasangka, tapi kau tak berusaha. Pikirkan masa depan anak. Kalau teres begini, bagaimana hidup ini? Tak mau lanjut. Ya sudah bubar. Wang Junyang, kamu gila? Kau benar. Aku memang gila. Kalau kau pergi, jangan pernah kembali lagi. Yuan, Kakak Junyang. Jangan-jangan dia benar-benar tak kembali? Meninggalkan aku. Orang seperti dia tak bisa melakukan apa-apa. Juniang. Kau adalah dokter terbaik yang pernah kukenal. Kemampuan dan etikamu diakui semua orang. Bukan cuma di kota Xiangzhou, bahkan seantero negeri. Keahlianmu patut dibanggakan. Aku sangat yakin padamu. Tidak mau pertimbangkan lagi? Aku bekerja di rumah sakit karena dekat rumah. C'est 40 Kada la Jiyang Kurindu. Sudah waktunya pergi. Maaf, Direktur Deng. Aku sudah mantap hati.
Lalu apa rencanamu ke depannya? Belum ada untuk saat ini. Begini, aku punya teman yang bekerja di R&D Farmasi. Dia sangat mengagumimu kalau kau tak jadi dokter lagi. Dengan kemampuanmu, jangan sampai terbuang sia-sia. Ini surat rekomendasiku. Kalau kau berminat, bisa hubungi dia. Terima kasih, Direktur. Akan kupikirkan matang-matang. Mama, aku mau pipis. Baik, Mama datang. Sayang, kapan kau akan buka kartu ke Wang Junyang tentang hubungan kita? Tenang, kali ini akan kuperlakukan lembut, tak akan sakiti anak kita lagi. Anak ini milik He Wenchong. Kenapa pulang seller ini? Tak tahukah aku khawatir? Khawatir aku pulang. Atau khawatir aku pulang larut? Wang Junyang, maksudmu APA? Apa maksud khawatirku? Kau pulang selarut ini? Hari ini salahku. Seharusnya tak marah padaku. Kau belum makannya, aku potongkan kue untuk... Apa aku lupa? Aku alergi krim. Begitu malam. Berdandan begitu cantik. Mau kemana? Wenchong dan Kian, bukan mau menikah, dia minta kita jadi saksi pernikahan. Aku mau bantu persiapkan pernikahan. Begitu malam minta tolong merencanakan pernikahan. Alasannya terlalu dipaksakan. Wang Junyang maksudmu APA? Wenchong itu elit social. Yang datang ke pernikahan mereka, semua orang penting. Kau tahu di sini ada berapa aturan? Laki pula aku sahabat terbaik Chen. Dia butuh aku sekarang. Masa aku diam saja? Kau bantu Song Qian atau He Wenchong? Begitu malam. Kamar sudah disewa ya? Begitu malam. Kamar sudah siap. Wang Junyang, kau mengecewakan. Wenchong khawatir padamu. Selalu jadi dokter kandungan. Dia atau kau jadi seksi mereka. Ini acara orang-orang penting di seluruh kota. Kalau kau dekat dengan salah satunya, karirmu bisa maju. Dia sudah berusaha keras. TAPI kau? Isi kepalamu hanya hal kotor. Wang Junyang, dulu kau tidak begitu. Lihat dirimu sekarang, menggigit siapa saja. Kapan kau berubah? Kalau menurutmu tadi, aku harus berterima kasih padanya? Kau. Halo. Junyang, cepat suruh Yuan bantu aku. Aku kebingungan di sini. Aku paham. Baik. Silakan pergi. Masih ada akal sehat. Katanya sudah booking kamar, kenapa di mobil? Tidak takut Kian lihat? Wang Junyang, kau gila malam-malam, telpon aku. Tidak apa. Cuma mau tanya. He Wenchongmu, begitu malam belum pulang. Tidak diurus? Wenchong kami, bisnisnya sangat sukses. Malam-malam urus bisnis, wajar tidak pulang. Just true kau Wang Junyang. Coba lebih berusaha. 3 hari lagi, pernikahan kami. Kau dan Yuan adalah saksi kami. Jangan mempermalukanku.
Tenang saja. Nanti. Aku akan beri kalian hadiah besar. Pernikahan sebentar lagi mulai. Baru datang sekarang. Kemana saja? Sudahlah. Barang yang kuminta siapkan. Sudah siap? Tenang saja. Aku sudah siapkan hadiah spesial. Ini adalah video yang akan diputar di acara pernikahan mereka. Pastikan diputar saat aku naik panggung. Jangan sampai lupa. Selamat datang para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir di pernikahan mempelai pria He Wenchong dan mempelai wanita Song Qian. Sekarang mari kita sambut pasangan pengantin naik ke panggung untuk bertukar cincin. Sejak pertama melihatmu, Qian, aku langsung tahu. Kaulah dunia bagiku. Aku bersumpah akan menemanimu dari muda hingga tua, setia seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Terbukti aku tidak salah pilih. Xiaohe tak hanya setia pada Qian, tapi juga sukses di usia muda. Benar-benar pemuda berbakat. Iya dong. Kau dapat jodoh kelas atas. Tak seperti menantu kami. Yang tak berguna itu. Dokter kandungan saja. Tak bisa pertahankan jabatan. Oh begitu? Jadi menantumu menganggur sekarang? Masih hidup ngandalkan anakmu? Jangan diungkit lagi. Lihat parasutnya saja. Sudah bikin darah tinggi. Nona Song Qian Tela Menerima. Lomeran Tuan He Wenchong. Sekarang saatnya kita sambut dengan tepuk tangan meriah saksi pernikahan hari ini. Tuan Wang Juniang dan Nyonya Zhu Yuan. Kak Junyang. Hidup bukan saudara kandung, tapi lebih dari saudara. Aku sangat senang melihatmu masuk pelaminan, dan beruntung bisa menyaksikan bahagiamu. Tapi jangan karena sudah menikah, lalu melupakan teman. Kak Yuan, kau tetap saudari terbaikku. Wenchong, kalau kau berani menyakiti Qian, sedikit saja. Akulah yang pertama menghukum. Persahabatan Yo Yuan dan Song Qian lebih mesra dari saudara kandung. Persahabatan mereka langka. Kau juga saksi pernikahan. Coba berikan pidato. Tak usah, biarkan Kak Junyang saja. Bila bingung memberi sambutan. Para tamu bisa beri komentar tentang acara hari ini atau ucapkan selamat pada pengantin. Kuberi kalian kalimat. Pas en gants se rasit. Kika la bali. Wang Junyang. Hari ini adalah hari Qian dan pernikahan Wenchong. Apa maksud dari perkataanmu ini? Apa yang akan kamu lakukan? Ya. Wang Junyang, dasar sempetek berguna. Kamu dipecat dari rumah sakit. Jadi, kamu jadi psikopat. Ya, kami tidak suka melihat orang lain bahagia. Wang Junyang. Apakah kamu ingin mempermalukan aku dan Yuan sampai habis-habisan? Kak Junyang. Aku bertanya pada diri sendiri selama ini, selalu menganggapmu sebagai saudara terbaik. Kamu sibuk bekerja, aku bantu jaga istri dan anakmu. Aku tahu, kamu baru-baru ini dipecat dari rumah sakit, sedang tidak enak hati. Tapi bagaimanapun juga, kamu tidak boleh merusak pernikahanku dan Qian, kan? Kak Yuan. Wang Junyang, seorang dokter kandungan pria. Aku menerimanya demi kamu, untuk menjadikannya saksi pernikahan, agar dia bisa tampil di depan banyak orang. Tapi dia malah tidak berterima kasih sedala, malah ingin merusak pernikahanku. Kamu hari ini harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, kita tidak bisa lagi bersaudara. Qian. Wang Junyang, kamu masih manusiakah? Aku menganggap Qian sebagai adik. He Wenchong menganggapmu saudara. Baju took care member Katie mereka. Sekarang cepat minta maaf pada mereka. Kalau tidak, aku akan menceraikan. Ulangi sekali lagi, ya? Baik. Quel obéis-tu, accus de Hakan? Camus. Dan kamu. Kalian pasangan tidak tahu malu. Bermain golf semakin mahir saja. Wang Junyang, apa maksudmu? Golf apaan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak mengerti.
Ya, kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian semua. Agar jelas, apa yang sebenarnya terjadi. VCR ini, aku yang menyuruhmu mempersiapkannya. Di dalamnya semua tentang Wen Chong dan Qian Qian, kebahagiaan masa lalu. Apa bedanya dengan omong kosongmu? Apa bedanya? Wang Junyang, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Wang Junyang, aku dan Yuan Yuan selalu menjadi teman terbaik. Wen Chong menganggapmu sebagai saudara. Hari ini adalah hari terpenting bagiku. Kamu malah melakukan hal seperti ini. Apakah kamu masih punya hati nurani? Kak Junyang, usia kita hampir sama. Aku sukses dalam karir. Kamu hanya seorang dokter kandungan. Aku mengerti rasa rendah diri dan ketidakberdayaan. Tapi kenapa kamu membalas kebaikan dengan keburukan? Di dunia ini, tidak ada saudara yang seperti itu. Québécois Yang Camus Catacamp Padaku. Hanya saat aku tidak di rumah, meniduri istriku. Kamu. Apa yang dia katakan tidak mungkin benar, Ken? Presiden, tidak mungkin benar-benar meniduri istri orang lain, kan? Kurasa itu mungkin benar. Kalau tidak, kenapa dia membuat keributan di pernikahan orang? Wang Junyang, apa maksudmu? Apa maksudmu Wen Chong meniduri istrimu? Mungkinkah kamu dan Yuan Yuan ada apa? Wang Junyang. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tahu? Apa yang kamu katakan? Kamu seorang pria dewasa, malah menjadi dokter kandungan. Putriku tidak malu padamu. Tidak malu kau, tidak bigas. Walaupun kau dipecat, Putrika. bersedia susah payah bersamamu. Begitukah caramu memperlakukan putriku? Bagaimana aku padanya? Bagaimana dia padaku? Selama ini, makan, minum, dan pakainya, satu pun tidak. Bukan hasil kerja kerasku. Pernahkah aku menyuruhnya kerja? Tu rentres avec Akubadania. Tapi dia, saat aku tidak di rumah, dia berselingkuh dari Pantakadia Padaku. Kau. Sudah cukupkah kalian membuat keributan? Zhou Yuan. Qian sahabat terbaikmu. Sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi? Qian, tidak seperti yang kau pikirkan. Wen Chong hanya ikut menyayangi, dia baik padamu, sekaligus pada Wang Junyang itu. Dia selalu merasa, hubungan kita tidak jelas. Dia pikir aku dan Wen Chong ada hubungan apa. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Dia sekarang sudah hilang. Ayah, Qian, kau dan Yuan sahabat terbaik. Mana mungkin aku di belakangmu? Ada apa-apa dengan Yuan? Wang Junyang, hari ini adalah hari penting bagiku. Dan Qian, tapi kau malah membuat keributan. Jika hari ini kau tidak memberiku penjelasan, urusan kita belum selesai. Hatiku hancur. Aku menghancurkan hari penting kalian, hari terpenting dalam hidup kalian. Lalu, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab padaku? Kalian semua tidak percaya. Apayong Gaku Catacamp. Quand? Kalau begitu, akan kutunjukkan dengan jelas. Kibnaron Yong Sibnarnia itu apa? Hei, ada apa ini? Aku juga ingin tanya padamu. Bukankah kau bilang aku dan Wen Chong ada apa-apa? Mana buktinya? Buktinya ada di video. Pasti alatnya rusak. Lihat. Semuanya lihat. Inikah bukti yang dia katakan? Apa hubungan Yuan dan Wen Chong? Kalian jangan khawatir. Nanti kalau alatnya sudah diperbaiki, akan kutunjukkan pada kalian. Wang Junyang, kau mau ribut sampai kapan? Ini hotel bintang 5. Wen Chong menyewa tim terbaik. Pesta ini biayanya jutaan. Bagaimana mungkin alatnya rusak? Kau mau terus membuat masalah. Sampai kapan? Kak Junyang, aku tahu sebagai dokter kandungan, nama baikmu tidak bagus. Kau juga tidak becus. Tapi sebagai saudara, aku tidak pernah meremehkan. Walaupun kau dipecat dari rumah sakit, tidak punya uang, tidak berguna, aku tetap memintamu menjadi saksi pernikahanku. Tapi kau tidak boleh karena iri, menghancurkan pernikahanku. Pembawa acara. Mana pembawa acaranya? Maaf, Tuan Wang. Video Yang Seyaberikan. Kenapa tidak bisa diputar? Maaf, Tuan Wang. Tadi pemutar videonya mengalami gangguan, tapi teknisi kami sudah memperbaikinya. Apakah Anda ingin melanjutkan? Memutar apa? Wang Junyang, kau mau putar apa? Di dalam video, Semua Tentang Wen Chong dan Qian, Hinengan Manis. Sebenarnya kau mau apa?
Bukankah tadi kau Berkata Dongon longtemps. antara kau dan He Wenchong? Tidak ada apa-apa. Sekarang akan kutunjukkan pada kalian dengan jelas wajah asli mereka berdua seperti apa. Jangan ambil gambar. Semua dilarang merekam. Apa yang mereka lakukan? Pria itu, bukankah itu He Wenchong, sang pengantin pria? Wanita itu, sahabat pengantin wanita, istri Wang Junyang. Zhou Yuan. Pengantin pria benar-benar dengan sahabat berselingkuh? Bukankah kalian bilang, aku punya gangguan jiwa, sengaja bicara omong kosong, buka mata kalian lebar-lebar, lihat dengan jelas. Siapa sebenarnya yang bicara omong kosong? Tidak boleh merekam. He Wenchong. Apa maksud dari video ini? Ayah, Ibu, dengarkan hubunganku dengan Kian-Kian. Kalian semua sudah melihatnya. Lajapila, Qian-Qian dan Yuan-Yuan adalah sahabat yang sangat baik. Aku tidak mungkin melakukan hal yang menyakiti Kian-Kian. Kau bilang kau tidak melakukan hal yang menyakiti Kian-Kian. Lalu siapa orang di video itu? Kasihan Qian-Qian kami. Sangat baik pada pakai kau pantas Antonia. Kebunu kau. Binatang. Laosong, tenang dulu. Wenchong, dia bukan orang seperti itu. Sudah saat seperti ini, kau masih membelanya? Aku tanya pada, dia bukan orang seperti itu. Lalu bagaimana dengan video itu? Wenchong selama ini, dalam interaksi sehari-hari kita, orang seperti apa dia? Apa kau tidak tahu? Menurutku, pasti ini ulah Wang Junyang. Iri Wenchong lebih mampu darinya. Iri Wenchong dan Qian-Qian hidup lebih bahagia darinya. Jadi dia sengaja menyuruh orang mengedit video-video ini. Apapun yang terjadi, tidak boleh terjebak dalam perangkap Wang Junyang. Benar, putriku dari kecil sampai besar. Di lingkungan ini, terkenal sebagai gadis baik-baik. Video ini, Jika tidak palsu, hari ini akan kucungkil keluar mataku sendiri. Qian-Qian, aku sahabat terbaik. Kau dan Wenchong sudah bersama bertahun-tahun. Kami berdua tidak mungkin mengkhianati. Kau harus percaya padaku. Jangan tertipu oleh Wang Junyang, si brengsek itu. Wang Junyang, aku sudah lama menahanmu. Kau iri aku lebih baik darimu. Kau iri hubunganku dengan Kian-Kian. Jadi kau melakukan apapun. Kau lebih baik dariku? Benar. Kau bermain golf lebih baik dariku. Selain itu, Wang Junyang, sudah saat seperti ini, kau masih mau menyangkal? Beritahu kau, mata masyarakat, semua orang tahu, video ini, palsu buatan. Aku ingin kau berlutut sekarang. Minta maaf pada kami semua. Jika tidak, kita selesai di sini. Kak Yuan. Dia di depan banyak orang, menghina kita. Kamu harus menceraikannya. Hancurkan dia berkeping-keping. Dasar sampah tidak berguna. Kenapa masih diam saja? Cepat berlutut dan minta maaf. aku minta maaf pada pasangan itu. Itu hanya angan-angan. Wang Junyang, hari ini adalah hari bahagia Kian-Kian, hari paling bahagia. Kamu menghancurkan segalanya. Kami akan membuatmu bertanggung jawab, memaksa kamu minta maaf. Apakah itu salah? Apakah pantas kamu melakukan ini pada kami? Wang Junyang, aku mempertimbangkan kau suami Kak Yuan-Yuan berkali-kali memberimu kesempatan. Jika hari ini kamu tidak menjelaskan semuanya pada semua orang, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Benar. Kamu membuat putriku hampir keguguran. Sekarang, kau menghancurkan pernikahan Kian-Kian. Jangan katakan Wenchong tidak memaafkanmu. Kami juga tidak akan memaafkanmu. Kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Ingin penjelasan? Baik, aku akan memberi kalian penjelasan. Ini adalah penjelasannya. Ini hanyalah saat Yuan-Yuan dirawat di rumah sakit. Surat diagnosis dari rumah sakit. Penjelasan macam apa ini? Apa kau pikir kami bodoh? Benarkah? Lihat baik-baik lagi. Apa yang menarik dari ini? Sebuah surat diagnosis rusak. Apa yang bisa dilihat? Dokter yang merawat Wang Junyang. Dokter yang merawat Yuan-Yuan hari itu adalah Wang Junyang. Bagaimana mungkin?
Saya seorang dokter kandungan. Tidak ada yang lebih tahu dari saya tentang tubuh Yuan. Indikator tubuhnya, semuanya normal. Tidak ada kekurangan gizi. Ada pengasuh yang menjaganya. Selama periode ini, kami berdua juga tidak berhubungan. Aku benar-benar tidak mengerti. Tindakan seperti apa? Yang menyebabkan dia keguguran? Tidak. Ini tidak mungkin. Bukankah kau dipecat dari rumah sakit? Sepertinya, Tuhan masih menyayangiku. Tepat di hari terakhirku pergi. Aku mengambil operasi Anda. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin. Ada begitu banyak dokter kandungan. Begitu banyak dokter kandungan. Kenapa justru aku yang melakukannya? Aku dokter yang menangani operasi pada akhirnya. Salah conseil à Kodan et Wenchong. Yang bermain terlalu jauh. Sekarang, apa lagi yang bisa kalian bela? Qian, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Katakan padaku, seperti apa kejadiannya? Kalian bilang video itu palsu. Aku mengingat kita sudah berteman bertahun-tahun. Aku percaya. Sini, katakan padaku kalau ini juga palsu. Katakan. Qian, maafkan aku. Pertama kalinya aku dan Wenchong, kami hanya mabuk. Tidak menyangka, kami akan jatuh cinta. Aku tidak pernah berpikir untuk menghancurkan keluarga dan bahagia. Kau tidak tahu malu. Qian. Ayah, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Ayah juga seorang pria. Seharusnya ayah bisa mengerti aku, benar kan? Omong kosong, Iwan Chong. Aku benar-benar buta. Kupikir kau orang baik, menyerahkan kian-kian kami dengan percaya padamu. Mulai hari ini, kau dan keluarga Song tidak ada hubungan lagi. Jika kau berani lagi mengganggu Qian kami, aku tidak akan membiarkanmu. Ayo pergi. Berselingkuh dengan suami sahabat dan berada dalam bahaya, bahkan diselamatkan oleh suaminya sendiri. Orang seperti ini benar-benar tidak tahu malu. CIH. Orang seperti ini dulu akan dimasukkan ke keranjang babu. Jika aku jadi suaminya, akan kubiarkan dia mati sendiri. Ayo pergi. Wang Junyang, apakah kau puas sekarang? Kau bilang apa? Dengan niat baik, aku mengundangmu untuk datang ke pernikahan Wenchong dan Qian. Bahkan membiarkanmu memutar feca, memberimu cukup muka. Tapi kau? Kau menghancurkan pernikahan Wenchong dan Qian. Kau sangat teletai. Kau bahkan istrimu sendiri, kau jadikan perhitungan dengan melakukan ini. Apakah pantas bagi kami? Zuyuan. Jika bukan karena kau berselingkuh di belakangku, semua yang terjadi hari ini tidak akan terjadi. Ini semua adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Bahkan jika aku salah, kau seharusnya tidak membuat keributan di acara seperti ini. Hidupmu hancur. Apakah kau ingin menghancurkan kebahagiaan semua orang? Zuyuan. Awalnya kupikir, setelah kejadian ini, Ku akan merona. bertobat. Tapi aku tidak pernah menyangka, hingga hari ini, kau masih merasa itu salah. Baiklah kalau begitu. Aku juga tidak ada yang ingin dikatakan. Kita bercerai saja. Di surat perjanjian cerai, aku sudah tanda tangan. Sampai sini saja hubungan kita. Junyang. Yuan. Jangan sedih dulu. Dengarkan apa. Semuanya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Apa lagi yang mau kamu katakan? Dengarkan aku dulu. Bangun dulu. Ok. Ini semua gara-gara kamu. Aku dan Qian jadi permusuhan, membuatku jadi bahan tertawaan semua orang. He Wenchong, kita sudah putus. Kamu sudah bersama Qian. Kenapa kau masih menggangguku? Aku tahu kamu sedih hari ini. Tapi, meskipun kamu tidak memikirkan dirimu, kamu harus memikirkan anak kita, benar kan? Kalau kamu terus bersedih, bagaimana dengan tubuhmu? Bagaimana nanti? Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana nanti? Aku menganggap Qian seperti kakak sendiri, semua jadi begini, sampai seperti itu.
Bagaimana? Aku bisa bertemu dengannya? Aku tahu. Ini semua karena Wang Junyang. Sudah direncanakan. Kejadian hari ini pasti akan terjadi. Hanya saja aku tidak menyangka dia begitu jahat sampai di pernikahanku membongkar semuanya. TAPI, ini bukan hal yang buruk bagi kita. Hal yang baik? Yuan, kamu tahu, aku selalu mencintaimu. Terjadinya hal seperti ini justru menguntungkan kita. Aku, kamu, dan juga Xiao Bao. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Tapi Aku tahu. Hari ini kira jadi bahan tertawaan. Tapi tenang saja, tidak lama lagi, mereka tidak akan tertawa. Apa maksudmu? Karena aku akan naik jabatan dan gaji. Aku akan sukses. Masalah kira, tidak lama lagi, akan diketahui oleh seluruh orang Xiangcheng. Bagaimana mungkin atasanmu memberimu kenaikan jabatan? Siapa bilang aku akan terus bekerja di perusahaan ini? Sebenarnya sebelum pernikahan, aku sudah masuk ke perusahaan farmasi terkemuka sebagai presiden direktur. Gaji 5 juta setahun. Sebenarnya, aku hari ini berencana mengumumkan kabar baik ini di pernikahan. Namun, karena sudah seperti ini, hubunganku dengan Song Qian sudah berakhir. Jadi, kemewahan dan kekayaan ini akan dinikmati oleh keluarga kita. Dia, Wang Junyang, pikir satu video bisa mengalahkan kita. Dia tidak tahu bahwa di zaman sekarang, uang adalah segalanya. Yuan, sekarang, kekayaanku berlipat ganda. Nanti kalau anak kita sudah lahir, aku bisa memberinya sekolah terbaik. Aku akan membelikan kalian rumah terbesar. Nanti kalau kita sudah tua, aku akan mengajakmu keliling dunia. Kita akan menikmati dunia berdua. Mau? Yuan. Menikahlah denganku. Anda Dr. Wang? Ya, saya Yu Wanchuan, Ketua Yufang Medical. But saya Wang. Dr. Wang, Saya tahu Anda tokoh terkemuka di dunia medis. Saya, Nu Wanchuan, orang biasa. Saya tidak tahu Kara basa-basi. Ini, sedikit tanda terima kasih. Saya bersedia menawarkan gaji 50 juta yuan per tahun, plus posisi CEO Group, untuk mengundang Dr. Wang bergabung. Saya ingin tahu apakah Dr. Wang bersedia? Zhu Yuan, dulu kau bilang aku tak berguna, malu bersamaku. Jika saat itu, aku dengan identitas bersamamu, apakah kau masih malu? Saya bersedia. Hello? Zhou Yuan, sudah kubilang pameran dagang farmasi ini sangat penting. Kenapa terlambat? Kau anggap remeh perkitaanku ya? Wen Chong, aku sedang dalam perjalanan. Tapi ini jam pulang kerja, agak macet. Jam pulang kerja? Kenapa kau tidak berangkat lebih awal? Tidak bisa bersiap lebih awal? Di rumah cuma makan. Apa yang bisa kau lakukan? Bangun lebih awal saja. Kau tak bisa? Yuan, bagaimana kalau Wenchom menkarakan Penggasu? Kau punya 2 anak, semua dikerjakan sendiri, mana mungkin bisa? Dulu dengan Wang Junyang, Saat bersama dia menua. pengasuh untukmu. Kau. Hello? Zhou Yuan, pameran farmasi penting. Aku. Ibu, aku tak sempat. Harus bersiap-siap ke pameran farmasi. Selong jaga Xiaobao. Kau. Junyang, ini adalah pertemuan agen investasi ini. 3 agen utama adalah Huayang, dan Anshou. Di antara 3 ini, yang terkuat adalah Huayang. Manajemen pikir perwakilan kali ini seharusnya Huayang. Tapi, aku merasa aneh. Kenapa aneh? Karena harga jual mereka di Pasar Xiangzhou jadi bawah harga kita ke agen. Dan perhitungan perusahaan dengan harga itu sama sekali tak mungkin mendapatkan untung. Jadi, aku curiga. Mereka mendapatkan resep produksi membuat obat palsu.
Siapa nama perwakilan mereka? Wensheng. Junyang. Cao Kino. Pernah dengar. Kamu masuk dari pintu belakang saja. Aku akan masuk dari pintu depan. Mereka tidak mengenal. Aku akan mengamati sebentar perwakilan agen kali ini. Karena kita bekerja di bidang ini, yang terpenting adalah hati nurani. Baik. Wenchong, maaf ya. Duo-duo sakit. Anak itu terus menangis. Di rumah juga ada. Banyak pekerjaan rumah yang harus aku kerjakan. Ditambah lagi tadi. Jalanan macet. Aku terlambat. Maaf. Maksudmu, apakah ini salahku? Yo Yuan, jangan lupa, dulu kamu yang Memahan Mohan harus ikut dengan... Apa maksudmu mengatakan ini sekarang selama ini mengikutiku? Apakah itu membuatmu merasa dirugikan? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Jangan membantahku. Aku beritahu kamu, jika nanti kamu masih mengeluh ini dan itu, pergi saja kembali, cari mantan suamimu yang tidak berguna itu. Apa yang kamu lakukan? Itu kak. Kenapa kamu terluka? Wenchong, ini adalah tempat umum. Kira. Memangnya kenapa? Jangan lupa, kamu sekarang istri siapa? Aku ingin melakukan apapun yang aku mau. Apa yang membuatmu malu? Dulu kamu bermain denganku dengan begitu liar. Bahkan... Tunggu. Wang Junyang. Apakah kamu tahu acara apa hari ini? Berpakaian seperti orang penting. Tapi aku beritahu kamu, kamu tidak pantas masuk tempat ini. Aku tidak pantas masuk. Hari ini, Hotel Internasional Dingfeng disuruh oleh Jifang Medical untuk mengadakan pertemuan pertukaran obat. Dalam pertemuan itu, Jifang akan mengumumkan presiden baru perusahaannya dan akan memilih sebuah perusahaan sebagai agen obat baru. Nilai totalnya mencapai puluhan miliar. Jadi, hotel ini tidak dibuka untuk hanya orang yang diundang yang berhak masuk. Menurutmu, orang pengangguran seperti apakah kamu berhak masuk? Maksudmu, kamu berhak masuk? Tentu saja. Dia belum tahu. Setelah resepsi pernikahan waktu itu, aku tidak seperti yang kamu harapkan. Karirku terpengaruh dan melangkah lebih jauh. Jadi, sekarang aku adalah CEO Grup Huayang. Pertemuan kali ini, perwakilan Grup Huayang. Aku tidak berhak? Siapa yang berhak? Mendengar nada bicaramu, aku kira kali ini, agent Jifang Medical diambil oleh Huayang kalian. Kamu benar sekali. Perusahaan yang bersaing kali ini hanya ada 3 dan perusahaan Huayang kami di antara 3 perusahaan dapat memberikan grup Jifang keuntungan maksimal. Harga yang tidak bisa diterima orang lain kami bisa. Jadi, asalkan presiden baru mereka otaknya tidak bermasalah, pasti akan memilih kami. Kali ini Jifang Medical, penetapan harga obat baru, keuntungannya sangat tipis. Kenapa kamu merasa semua harga kalian bisa menerima semuanya? Wenchong, kamu terlalu percaya diri. Makanya, kamu hanya bisa menjadi seorang dokter kandungan. Kamu tidak akan pernah menghasilkan banyak uang. Kami adalah perusahaan produksi obat. Begitu dapat formula obatnya, kita mulai produksi. Berapapun untung perusahaan, bukankah kita yang tentukan? Kalaupun harga obatnya tinggi dan keuntungannya kecil, kita bisa kurangi bahan-bahannya. Keuntungan grup Jifang hanya 1 yuan. Tidak berarti keuntungan grup Huayang juga hanya 1 yuan, kan? Wensheng, apa kau tahu apa yang kau katakan? Ini obat untuk rakyat, obat penyelamat jiwa. Jika kau kurangi bahannya, nyawa bisa melayang. Apa urusanku? Tugasku adalah membuat perusahaan untung. Soal hidup atau mati orang lain, apa peduliku? Kalau mau selamat, beli saja obat impor. Obat impor. Aman. Wensheng, ku berani sekali mengatakan ini padaku. Tidak takut grup Jifang tahu? Tahu. Bagaimana mereka tahu? Hanya aku sudah mengatakan ini padamu. Kau pikir, Anda memenuhi syarat untuk mengambil. Apakah Anda menyentuh seseorang dari Jifang Medical? Aku bilang padamu, jika bukan pertemuan ini, tiadakan di Xiangzhou. Dalam hidupmu, tidak ada kontak yang mungkin. 9 orang medis. Atau kau pikir, Zhou Yuan akan memberitahu? Apakah kamu akan? Dia bilang tidak. Ini adalah kehidupan yang baik yang Anda inginkan. Kelola dirimu.
Konferensi akan segera dimulai. Kesempatan yang bagus. Anda bersedia untuk berdiri. Hanya berdiri di sini sebentar. Apa yang kamu lakukan? Masuk denganku. Wang Junyang, bagaimana dengan ini? Disebut undangan. Ini hidupmu. Tidak mungkin. Tiket masuk. Selamat datang, Tuan He. Semoga berhasil. Selamat mengobrol di konferensi. Berdiri. Konferensi kalian tidak hanya orang yang mendapat undangan. Bisakah saya masuk? Dia tidak memiliki undangan. Kau menghentikannya. Ini adalah kasus. Tuan Wang adalah anggota internal perusahaan kami. Jadi, tidak perlu undangan. Kau dari kelompok Jiufang. Bagaimana? Aku tahu aku dari Jiufang. Apakah kamu terkejut? Tidak mungkin. Kau hanya satu, dokter obstetri dan ginekologi kecil. Kenapa kau bergabung dengan grup Jiufang? Bahkan kau jelas punya istri, masih berhubungan dengan pacar istrinya. Bisa menjadi Presiden Huayang Medical. Aku Wang Junyang. Mengapa saya tidak bisa bergabung dengan Jiufang Group? Wang Junyang, apa yang kamu sombong? Kau hanya satu, dokter obstetri dan ginekologi kecil. Bahkan jika kau bergabung sekarang, grup Jiufang, kau begitu saja di dalam seorang karyawan biasa. Benar, itu benar. Kau ada di dalam karyawan tingkat bawah. Kau pikir, apa yang Anda ambil? Ancaman untuk mendapatkan saya. Aku tidak, karyawan lantai dasar. Tidak ada masalah. Tapi yang aku tahu, Anda Huayang Medical. Kali ini sama sekali tidak mungkin menjadi grup Jiufang, mitra obat baru, dan lebih dari kali ini. Lain kali. Tidak mungkin. Imut kecil, apa yang kamu sombong? Aku tahu. Kau ingin aku, apa yang Anda katakan? Katakan pada pemimpin Anda. Aku bilang padamu. Anda 9 kelompok, sistem hierarki yang ketat, memiliki hak untuk berbicara, hanya presiden Anda. Kau pikir, hanya seorang karyawan kecil. Dalam hidupmu, jangan mencoba orang-orang di tingkat ini. Oke. Kita akan menunggu dan melihat. Kau melihat. Di sini. Semua untuk yang penting. Mitra duduk. Di sebelah kiri kami adalah Nansou Medical. Di sebelah kanan adalah Tyson Medical. Bahkan duduk di sudut. Bernilai miliaran. Perusahaan medis. Dan saya, Huayang Medical, dapat mengamankan posisi C. Cukup untuk melihat kekuatan medis Huayang saya. Jadi, aku tidak percaya. Hanya dengan satu, Wang Junyang kecil. Dia juga bisa menggoyangku. Status medis Huayang. Baris itu untuk siapa? Baris itu adalah manajemen senior grup Jiufang dan orang-orang di tingkat utama kota hanya memenuhi syarat untuk duduk. Tapi Wang Junyang duduk di sana. Wang Junyang. Bagaimana dia bisa duduk di sana? Wen Chong, ITU. Apakah itu? Kali ini Junyang, grup Jiufang, presiden baru. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Dan menurut pesan internal, presiden baru masih memiliki identitas. Adalah grup Jiufang, menantu ketua. Aku tidak percaya. Hanya dengan Wang Junyang, Persere, orang yang membawa anak-anak, dapat melayani presiden grup Jiufang. Presiden Su tidak buta. Bagaimana mungkin? Biarkan orang seperti itu, menantunya sendiri. Aku tahu, Wang Junyang, sebenarnya, asisten presiden. Asisten duduk di sebelah presiden. Sangat mesake aku. Damn, konferensi kita, proses yang rumit. Presiden juga membutuhkan asisten. Di samping, menyortir proses untuk diri sendiri. Apakah dia akan laporkan kami ke presiden? Tidak akan, tidak dekat. Dia hanya asisten, bukan presiden. Presiden tidak bisa mendengarkannya, dan sesuai dengan proses. Harga rendah. Selama saya Huayang Medical dapat memberikan harga yang cukup rendah, mereka tidak bisa menolak kami.
Halo para tamu, aku dari Jiufang Medical Group, Wakil Presiden Sulinger. Aku merasa terhormat berdiri di sini dengan rekan-rekan Anda. Pengantar, kami 9 pihak medis. Obat baru diluncurkan. Produk yang kami hasilkan saat ini, nilai pasar, lebih dari 10 miliar. Lihat ITU, ini adalah Putri Emer Sulinger, kondisi yang sangat baik. Bahkan Anda tidak menyukai Wang Junyang. Bagaimana dia bisa melihat? Untuk menjamin seluruh proses keselamatan produksi, kami khusus pertemuan ini diadakan untuk memilih yang paling cocok agen produksi. Menurut perusahaan kami, audit internal dengan penyaringan, akhirnya kami memilih 3 perusahaan, masing-masing Tyson Medis, Medis Huayang, dan Medis Nanzhou. Karena itu adalah produk Huimin, jadi harga obat kami diset di setiap kota tidak lebih dari 18 yuan. Tiba 3 perwakilan medis. Mulai penawaran. Saya Tyson Medis. Kotak 17 yuan. Medis Nanzhou saya, 16 kotak 80 sen. Harga seperti itu juga cocok dengan rasio medis Huayang saya. Mimpi bodoh. Saya Huayang Medis. Ceweren, 16 yuan kotak. Medis Huayang ini, 1 kotak harga satuan, 16 yuan kotak. Dia tidak berencana untuk menghasilkan uang. Itu dia. Sejak Huayang Medical, presiden baru, Medis Huayang ini, harga per lelang, sangat rendah. Dan tidak tahu bagaimana mereka menghitung harga tersebut. Harga ini tidak akan kehilangan uang. Saya Tyson Medis. Kotak 15, 8 yuan. 15.5. Medis Huayang, Anda kutipan ini. Apakah ini serius? Harga ini tidak mungkin melakukannya. Anda tidak dapat menghasilkan. Itu hanya menunjukkan bahwa Anda tidak kompeten, tidak layak bersaing. Omong kosong. Tuan Su. Saya Tyson Medis. Menyerah kutipan. Perusahaan kami memiliki standar yang ketat. Kali ini produk Huimin lagi. Perusahaan kami menjunjung tinggi. Tidak mendapatkan sepeser pun. Juga untuk memberi manfaat bagi wanita di seluruh dunia. 15, 8 yuan. Sudah menjadi perusahaan kami. Batas yang dapat diberikan. Karena Medis Huayang mampu membuat harga 15,5 yuan. Lalu aku Tyson Medical mengaku. Saya, Medis Nanzhou, Juga menyerah. Karena Tyson Medical dan South Chu Medical meninggalkan penawaran. Lalu aku mengumumkan. Perlau. Aku mengumumkan. Sisi kerjasama obat ini. Tyson Medi. Wang Junyang, apa maksud? Tyson Medis sudah menyerah penawaran, maka ikuti prosesnya. Itu harus saya Huayang Medical mendapatkan kualifikasi agen produksi. Kenapa kau membuat Tyson agen medis? Sesuai dengan proses, pada akhirnya harus agen harga produsen untuk membuat pilihan. Tapi promisnya adalah harga wajar, spesifikasi proses produksi, alih-alih memoton sudut, membahayakan masyarakat. Menurut ulasan dalam grup Jiufang, produksi obat ini minimum harus di 15 buah 8. Jadi, Medis Huayang, kutipan tidak valid. Kau kentat. Wang Junyang, perusahaan Anda hanya dapat mencapai 15,8. Tidak mewakili perusahaan kami, hanya bisa mencapai 15,8. 9 pihak Anda melakukan penelitian dan pengembangan, dan kami Huayang adalah profesional produksi, agen perusahaan. Apa yang harus Anda katakan? Aku tidak bisa melakukannya. Kalian tidak bisa melakukannya. Kau yang memberitahu. Wensheng, kau baru saja memberitahu. Selama Anda Huayang Medical, dapatkan agen ini melakukan produk. Semua Tunggang. Kalian semua yang memutuskan. Harga bahan obat tinggi, lebih sedikit marin laba. Onda Mangambil Jalon Pinta. Saya akan mengatakan bahwa Huayang Medical berapa kali dapat mengutip harga serendah itu. Ternyata mereka mengambil jalan pintas. Beraninya mereka. Ini obat yang menyelamatkan jiwa. Mereka semua berani. Pergi memotong sudut. Mereka tidak takut. Apakah dikutuk? Tuan Su, Anda harus mendengarkan saya menjelaskan. Antara aku dan Wang Junyang ada kontradiksi. Jadi, dia tidak bisa melihat kebaikan Huayang. Dia berbicara omong kosong. Cubiton, dia bahkan tidak memiliki bukti. Dia ada di sini, membuat fakta dari udara tipis. Tuan Su, kau tidak harus percaya padanya. Bagaimana saya bisa? Jangan percaya pada Presiden Wang. Tuan Su, apa maksud? Perkenalkan Anda, grup medis Jiufang kami, Presiden.
Tuan Wang Junyang. Wang pernah, Rumah Sakit Rakyat Kota, bertindak sebagai dokter kebidanan dan ginekologi. Selama pelantikan garis depan, sudah 7 tahun. 100% keberhasilan operasi, apakah profesi medis, yang termuda, para ahli yang paling berwibawa. Selama 9 partai, Tuan Wang, dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari obat-obatan yang diproduksi oleh wanita. Sembilan pihak kemikali ini, produksi obat baru, oleh Tuan Wang, penelitian. Tuan He, apa yang kau katakan? Aku tidak percaya kata-kata Tuan Wang. Dan percaya katamu, benarkah? Tidak mungkin. Dia adalah satu dokter obstetri dan ginekolog. Bagaimana dia bisa menjadi kalian? Bagaimana dengan Presiden Grup Jiufang? Bagaimana dia bisa obat ajaib ini? Jadi, kau memandang rendah dokter? Tidak peduli industri apa, selama Anda bisa melakukan yang terbaik. Semuanya mungkin. Hanya dalam waktu 7 tahun, saya dari seorang magang, direktur departemen, menjadi rumah sakit, sebuah spanduk untuk kebidanan dan ginekologi. Seyatela Melakukan Yang Terbek, Lakukan Kita. Terbaik di industri ini, bahkan jika aku tidak pernah. Seya juga memelihara rumah ini. Seorang dokter kandungan. Seberapa mulia Anda? Zuyuan. Ini juga milikmu. Idnyata. Benarkah? Kami tidak ingin memikirkan Anda seperti itu, tapi kau tidak berjuang untuk dirimu sendiri. Anda harus berjuang untuk putra Anda. Kau teras seperti ini. Bagaimana hidup? Ternyata Anda mengatakan, itu benar. Kau sudah lakukan yang terbaik di industri Anda. Semuanya mungkin. Tidak mungkin. Ewenshong. Tapi setiap kali kau bisa produksi normal, ikuti proses penawaran normal. Aku tidak akan pernah memiliki pendapat apapun, karena semakin rendah harga Anda, semakin menguntungkan. Wanita di Seluru Negeri. Tapi kau seharusnya tidak pilih jalan pintas. Semuanya hanya untuk kepentingan Anda sendiri. Linger. Panggil polisi. Perilakunya telah melanggar hukum. Biarkan polisi menghakimi. Saudara Junyang. Saudara Junyang. Junyang, aku tahu aku salah. Saudara Junyang, kau beri aku kesempatan, baik atau tidak. Aku pernah memaafkanmu. Bertahun-tahun yang lalu. Apa yang ko lakukan pada Uyuan. Sudah membahayakan. Dia hidup aman, tapi dia memilih berdiri di sisimu. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Tiga Tinte la Berlalu. Comment Bayakan. Keselamatan jiwa perempuan nasional. Kali ini, aku punya kewajiban untuk membawamu ke penjara. Kiamanon. Aku tahu itu salah. Kiamanon. Jangan panggil penjaga keamanan. Aku tahu itu salah. Aku tidak bisa masuk penjara. Saudara Junyang. Kirim dia ke kantor polisi. Saudara Junyang. Anda menyelamatkan saya. Saudara Junyang. Selamatkan aku. Saudara Junyang. Wang Junyang. Saya juga ingin memperkenalkan. Ini. Dan juga tunangan. Shulinger. Pernikahan kami berdua. Akan Segera Diadakan.